dalam video ini kami akan memaparkan materi dari sumber belajar. Saya Sadar Janasma. Saya Vini Filaranda. Saya Rizky Sakila. Saya Nurul Anissa. Berikut materi dari kami. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan sesuatu yang dimanfaatkan pada kegiatan proses belajar mengajar oleh guru dan siswa untuk memudahkan mempelajari dan memahami materi pelajaran menurut Haryono 2015. Sumber belajar digunakan untuk memudahkan seseorang dalam mencapai tujuan belajar, untuk memahami bidang ilmu yang dipelajari. Adanya sumber belajar, kegiatan pembelajaran yang dilakukan lebih mudah dipelajari dan bermakna. Tujuan sumber belajar. Tujuan sumber belajar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar melalui pengembangan sistem instruksional. Manfaat sumber belajar. Yang pertama adalah belajar pengalaman belajar menjadi konkret dan memberikan pengalaman belajar secara langsung pada siswa. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak dapat dihadirkan secara langsung seperti foto dan film. Yang ketiga, menambah pengetahuan baru dengan sajian yang terdapat di dalam kelas. Contohnya, buku teks dan foto. Yang keempat, memberikan informasi terbaru dan akurat. Nah, informasi bisa didapatkan dari narasumber, majalah, maupun koran. Yang kelima adalah membantu memecahkan masalah pendidikan. Pemecahan masalah pendidikan ini baik dari ruang lingkup kecil maupun lingkup yang besar. Kemudian yang keenam adalah memberikan motivasi pada siswa dengan menggunakan sumber belajar siswa dan mendapatkan motivasi yang positif dalam kegiatan belajar. Dan ini yang terakhir adalah penggunaan sumber belajar dapat membutuhkan berpikir kritis pada siswa. Fungsi sumber belajar. Nah, fungsi sumber belajar yaitu sarana mengembangkan keterampilan dalam memperoleh pengetahuan baru. Hubungan siswa dan lingkungan semakin erat, mengembangkan pengetahuan siswa dan pembelajaran dan menjadi lebih bermakna. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis sumber belajar. Yang pertama adalah jenis sumber belajar yang didesain. Jenis sumber belajar yang didesain merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen-komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non-formal yang mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah yaitu tentang kriteria sumber belajar. Yang pertama adalah ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan. Sumber belajar yang akan digunakan selanjutnya yaitu tentang praktis dan sederhana. Sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Yang ketiga adalah mudah diperoleh. Sumber belajar mudah dicari dan mudah didapatkan. Dan yang keempat adalah fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar harus mengingatkan atau mengikat pada satu tujuan materi pembelajaran tertentu. Hakikat sumber belajar. Dalam hakikat sumber belajar, semua sumber adalah sumber yang termasuk tools atau sarana, materials atau materi, device atau perangkat, settings atau pengaturan, dan people atau orang yang mungkin dipergunakan oleh pembelajar baik secara sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja. Kemudian cara memanfaatkan sumber belajar ada dua cara. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat digunakan untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial
dan kemanusiaan. Sedangkan lingkungan alam dapat digunakan untuk mempelajari tentang gejala-gejala alam dan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan cinta alam dan partisipasi dalam memelihara dan melestarikan alam. Yang kedua, lingkungan fisik. Lingkungan fisik atau alam lingkungan fisik atau alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, seperti air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan dan hewan, flora dan fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah peranan sumber belajar. Dalam peranan sumber belajar memiliki peran-peran seperti menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan atau belajar, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa, atau ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber yang berupa informasi, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran, dan yang digunakan siswa dalam belajar, baik secara individu maupun kombinasi. Sumber belajar mempengaruhi pembelajaran individu, klasikal, dan kelompok. Tugas sumber belajar adalah untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran, memungkinkan pembelajaran yang lebih individual, menciptakan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah, mengkonsolidasikan pembelajaran, memungkinkan pembelajaran secara real time atau secara nyata, dan membuat pembelajaran ditampilkan lebih luas. Serta tujuan sumber belajar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar melalui pengembangan sistem pengajaran. Sekian materi dari kami. Jika ada